pada tanggal 30 April 1945, Hitler bunuh diri bersama pacarnya dalam bunker. Mungkin emang Hitler suka sama dodol Garut mungkin, bisa jadi. Tapi seorang mantan marinir Amerika Serikat. Elit global tuh bisa-bisanya kumpul di hutan, di bawah pohon. Tes. It's a podcast. Halo Communite, selamat datang di special episode video podcast Dialog Komunikasi. Bersama aku Arya Dan aku Abid. dan kami dari Communite 23. Nah Abid, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Kalau di area sendiri gimana? Aku sekarang lagi excited banget sih, lagi senang banget sih. Banget. Tentang apa tuh? Soalnya aku baru tahu kalau ternyata di dunia ini tuh banyak hal yang aku belum tahu gitu, aku belum pernah ketahui. Banyak konspirasi yang ada di balik peristiwa-peristiwa penting di dunia ini. Oh, menarik gitu. ya. Bener. Nah, jadi kami udah nanya-nanya ke Communite tentang teori konspirasi yang menurut mereka paling gokil. Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita simak teori konspirasi menurut mereka. Sikat. Kalau menurutku yang menarik sih yang aku tahu juga itu ada teori tentang kalau Hitler itu meninggalnya dan dikuburnya di Garut, Indonesia. Gitu. Saya pernah dijelasin kalau ada makam Jerman gitu sebenarnya di daerah-daerah Garut gitu. Aku kurang tahu lebih dalamnya sih. Tapi itu menarik buat aku. Nah, menurut kamu gimana nih ya buat teori di Garut nih? Menurut Hitler meninggal di Garut nih? Menurut aku menarik banget, sumpah. Menarik banget. Iya. Soalnya kayak nggak kebayang aja gitu seorang Hitler bisa-bisanya dia melarikannya ke kota Garut gitu. Mungkin aku pernah baca-baca juga di internet gitu ya, dan di video-video. Teori konspirasi ini berawal dari Perang Dunia Kedua, pada saat pasukan Jerman itu berhasil dipukul mundur oleh tentara-tentara sekutu. Dipukul mundur tuh. Amerika dan Uni Soviet pada saat itu mengepung Berlin. Nah, akhirnya ketika kondisi mereka itu sangat terdesak, pada tanggal 30 April 1945, Hitler bunuh diri bersama pacarnya dalam bunker. Sama pacar di dalam bunker tuh. Oke, lanjut. Tapi Uni Soviet curiga dengan kematiannya. Apakah iya benar Hitler semudah itu untuk bunuh diri? Akhirnya muncul nih banyak teori konspirasi yang beredar di seluruh dunia. Sebenarnya mungkin banyak teori konspirasi itu Hitler bukan bunuh diri tapi melarikan diri ke negara lain tentunya ya. Salah satu rumornya yang mungkin memang banyak beredar di Indonesia adalah Hitler meninggal di Garut. Meninggal di Garut tuh. Tuh. Gila. Hal ini mungkin bukan tanpa dasar ya. Karena ada suatu buku yang bernama Garut Kota Illuminati yang ditulis oleh Ahmad Yanwana Samanto dan terbitkan pada 2013. Hal ini memang menjadi mungkin bahan dasar teori konspirasi ini. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Hitler melarikan diri dengan kapal selam ke Indonesia, ke sebuah pulau di Indonesia gitu. Nah, tentu saja pulau mana? Pulau Jawa. Karena Jawa adalah kunci. Yes, Jawa adalah kunci, teman-teman. Di bukunya juga dijelaskan bahwa Hitler menikahi gadis dari Garut. Gadis dari Garut. Karena itu Hitler mungkin menikmati masa tua di Garut ya. Betul. Karena dapat cewek di Garut. Bener banget. Gelis-gelis itu. Benar. Lagi pensiun-pensiunnya tuh ya. Gitu. Kalau menurut lu gimana, Ar? Kalau menurut aku ini oke banget sih. Aku jadi kepikiran buat ngabisin masa pensiun aku di Garut juga. Waduh. Menarik sih. Menarik ya. Beneran. Tapi aku nggak kepikiran aja jujur. Seorang Hitler bisa-bisanya dia melarikan dirinya ke kota Garut. Mungkin emang Hitler suka sama dodol Garut mungkin, bisa jadi. Oke, mungkin kalau dari aku emang agak kurang percaya aja sih, karena ya memang kurang evidence bukti. Kalau misalnya gimana kalau kita lanjut ke teori selanjutnya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke teori selanjutnya aja kali ya. Oke. Saya teori konspirasi dari Amerika Serikat pada tahun 60-an, yaitu pembunuhan John F. Kennedy. Karena isunya waktu itu dia ingin menasionalisasikan Bank Sentral Amerika Serikat. Ini ngomongin tentang Amerika Serikat dan John F. Kennedy ya? Gila. Menurut aku ini teori menarik banget sih. Coba jelasin dong, Ar. Ya, aku udah baca juga tentang teori ini, sempat baca waktu itu. Nah, jadi pada tahun 1963 itu John F. Kennedy kan kita semua tahu beliau itu meninggal tertembak oleh salah seorang pembunuh yang sampai saat ini itu kita masih belum tahu siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan John F. Kennedy gitu. Nah, tapi ada yang bilang nih
ada beberapa pendapat yang bilang kalau pembunuhan ini itu didalangi oleh CIA. Katanya sih gitu. Nah, ada beberapa alasannya nih. Apa aja tuh alasannya? Nah, jadi gara-gara CIA itu kesel sama kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh John F. Kennedy. Contohnya, yang pertama, itu John F. Kennedy pernah melakukan pemecatan terhadap direktur dari CIA. Terus yang kedua, CIA juga kesel karena John F. Kennedy itu, dia seakan kurang peduli sama proyek invasi Teluk Babi yang dilakukan oleh CIA. Dan juga banyak juga yang percaya kalau John F. Kennedy itu, dia kesannya lemah terhadap pihak-pihak komunisme. Nah, dalam pembunuhan ini juga itu banyak yang berpendapat bahwasanya bukan cuma CIA aja nih yang terlibat. Aduh, siapa aja tuh? Tapi ada juga mafia dan juga pihak-pihak lain yang mereka emang dari awalnya itu udah kesel sama John F. Kennedy dan juga kebijakan-kebijakannya. Gitu sih seputar teori ini. Kalau menurut aku teori ini menarik banget sih. Soalnya menurut aku kayak ini berat banget sih menurut aku. Sebenarnya kalau kita bahas secara siapa yang membunuh John F. Kennedy itu ya, kita bisa analisis secara mungkin dari keamanannya dulu nih. Bisa, kalau biasanya presiden tuh melewati suatu tempat, pasti ada pensterilan dan penjagaan yang sangat ketat kan. Betul. Seperti di Indonesia mungkin. Betul. Pada zaman dulu pun pengamanan presiden tuh sudah berlaku sangat ketat. Kenapa ini bisa kecolongan gitu? Pada kita berpikir pasti ini ada orang dalam di dalamnya. Jadi kayak mereka tahu celahnya yang memang tidak terjangkau itu di mana. Dan jalannya itu emang setauku mereka menembak lurus di depannya kan. Arah depannya, bukan dari samping atau dari mana. Jadi mungkin ini orang dalam. Kalau menurut aku pernah baca-baca juga, itu ada yang pelakunya itu bukan misterius, tapi seorang mantan marinir Amerika Serikat. Oh, mantan marinir Amerika Serikat. Jadi kalau menurut kamu ada orang dalam nih di balik kasus pembunuhan ini. Menarik sih. Tapi ngomongin tentang keamanan, aku setuju juga kalau keamanan di sini masih kurang banget kayaknya ya. Maksudnya kalau presiden di Indonesia kan mereka sterilisasi jalan dulu. Tapi ini kok bisa-bisanya sampai ada pembunuh nih, ada penembak yang bisa lolos. Ya itu tadi ada celah yang memang mereka ketahui. Betul. Menarik sih teori ini. Apa kita lanjut dulu ke teori selanjutnya kali ya? Iya, lanjut. Oke, kita lanjut dulu kali ya. Menurut aku sih yang menarik ya Bohemian Grove sih kayaknya. Menarik banget itu kayaknya. Bohemian Grove itu kira-kira gimana tuh Pak? Kayaknya itu kalau nggak salah ya, itu kayak kelompok elit gitu sih di luar negeri. Jadi itu kayak katanya sih yang ngatur dunia gitu. Katanya kelompok elit yang ngatur dunia tuh katanya. Kelompok elit tuh. Benar. Nah, aku juga ingat banget tentang Bohemian Grove ini. Itu pernah ada di channelnya Nancy Judge tuh setahu aku. Betul. Kira-kira gimana tuh? Aku soalnya nggak tahu nih. Ya, sini aku coba jelasin dikit ya. Bohemian Grove itu merupakan tempat perkumpulan elit-elit global. Mereka di sana tuh nggak cuma buat bertukar pikiran, tapi mereka juga menyembah patung dan juga mabuk-mabukan di sana. Betul. Nah, tempatnya itu ada di hutan di kota California. Tepatnya, mereka kumpulnya itu di bawah pohon redwood yang konon pohonnya itu udah berusia lebih dari 1000 tahun. 10 abad tuh. Makanya udah tua banget kan. Nah, anggota dari komunitas ini itu benar-benar orang-orang penting semua, orang-orang elit dunia semua, kayak presiden Amerika, pejabat negara dan juga orang-orang penting lainnya. Gitu. Nah, di sana tuh juga katanya itu anggotanya cuma boleh dari laki-laki aja, nggak boleh perempuan. Kenapa tuh? Nggak tahu juga nih, soalnya aku belum gabung juga kan, nggak tahu. Belum gabung. Belum. Makanya nggak tahu ya. Belum, kan, ya? tapi boleh sih nanti ya. Coba-coba itu. Iya boleh. Nah, terus aku lanjut dulu nih. Itu yang cewek itu, yang perempuan tuh boleh mereka ikut ke acaranya. Kalau jadi anggota nggak boleh. Tapi buat ikut acaranya mereka boleh sebagai tamu aja. Dan dibatasin itu hanya maksimal sejam. Habis dari sejam itu tempat itu harus steril dari perempuan. Jadi benar-benar cuma anggotanya doang tuh laki-laki. Pria only gitu ya. Pria only. Nah, gitu. Katanya mereka di sana itu buat mengatur dan membahas seputar dunia ini. Gitu. Benar-benar elit global. Punya power gitu. Punya power lah. Gimana menurut kamu, Bit? Kalau menurutku sih mungkin masih banyak juga sih hal-hal di dunia ini yang memang tidak terekspos oleh kita, tidak terjangkau gitu. Karena memang sifatnya sangat rahasia dan mungkin itu gerakan bawah tanah. Jadi memang itu kan kalau di sini kita bahas Bohemian Grove kan. Iya. Itu mungkin memang tempat perkumpulan orang-orang elit yang memang
ini kayak kelepasan gitu. Kelepasan untuk ke publish. Jadi mungkin ini cuma segelintir kumpulan yang terekspos ke media. Yang lainnya mungkin masih banyak lagi tuh kumpulan-kumpulan yang kita nggak ketahuin ya. Yang kita nggak ketahuin. Aku sendiri menurut aku ini teori termasuk gokil banget sih. Soalnya aku nggak kepikiran aja kalau elit-elit global dunia ini bisa-bisanya mereka kumpulnya tuh di hutan gitu. Iya, kenapa ya? Kenapa nggak di hotel? Boleh tuh. Bintang 5 kan bagus. Hotel bintang 5 atau di Dubai. Nah, bisa tuh. Betul, kenapa mereka malah milihnya di hutan? Ini kan gokil banget. Sesuatu. Betul, dan harus banget tuh di bawah pohon usia 1000 tahun. Nah, bener, gokil nggak sih? Takut rubuh gak sih? Takut rubuh, aku takut rubuh sih. Terus kayak dari ketiga konspirasi ini, menurut lu yang paling menarik yang mana? Kalau menurut aku pribadi, teori yang terakhir ini tentang Bohemian Grove. Bohemian Grove ya. Itu teori paling gokil menurut aku. Kenapa tuh? Alasannya? Soalnya aku nggak nyangka banget bisa-bisanya elit global tuh bisa-bisanya kumpul di hutan, di bawah pohon. Itu gokil banget sih menurut aku. Kalau menurut kamu, Bit, gimana? Tapi ada lagi yang menurutku yang memang lebih menarik, yaitu Hitler meninggal di Garut. Hitler meninggal di Garut. Itu Kenapa lebih tuh? gak masuk akal lagi itu. Kenapa tuh? Teori yang muncul itu seperti hayalan semata. Hayalan semata. Tidak ada evidence atau bukti yang memang menguatkan argumentasi atau konspirasi ini. Kalaupun ada, itu mungkin hayalan semata, tapi karangan semata juga. Karangan semata aja. Karangan semata, itu fiksi. Soalnya balik lagi belum ada bukti yang benar-benar bisa nunjukin valid gitu. Belum ada data-data yang memang tertulis dalam buku sejak lama. Bisa jadi karangan orang yang mungkin memang suka menulis karangan fiksi, tiba-tiba menulis buku aja. Iya sih, aku setuju sih. Nah, menurut Komunite, teori konspirasi mana nih yang paling gokil? Atau kalian punya teori konspirasi yang lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk follow Instagram channel11.com dan subscribe ke Himanika UB. Aku Arya. Dan aku Abi. Izin pamit dari ruang dengar dialog komunikasi dan see you Komunite!